Selamat datang kembali di seri video filsafat untuk pemula. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang isme-isme yang ada di dunia, khususnya yang ada dalam bidang filsafat. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas vitalisme. Vitalisme adalah sebuah pandangan filsafat yang berpendapat bahwa makhluk hidup memiliki kekuatan vital yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan hukum-hukum fisika atau hukum-hukum kimia. Jadi dalam pandangan vitalisme, hidup kita manusia ini punya dimensi yang jauh lebih besar yang berada di luar penjelasan ilmiah yang biasa. Mari kita bahas lebih dalam. Pertama-tama, mari kita pahami dulu definisi dari vitalisme. Jadi, vitalisme ini adalah pandangan filosofis ya, yang meyakini bahwa kehidupan tidak hanya dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip fisika dan kimia saja. Sebaliknya, vitalisme menegaskan bahwa ada semacam kekuatan yang besar yang disebut sebagai kekuatan vital, atau kalau saya definisikan sebagai energi hidup yang menjadi penyebab utama kehidupan, dan itu tidak dapat hanya dipahami sekedar atau direduksi sekedar sebagai mekanisme fisika, mekanisme materialistik, atau mekanisme kimia. Jadi dalam pandangan vitalisme, makhluk hidup itu punya esensi khusus yang memberikan kemampuan kepada mereka untuk tumbuh, berkembang, dan mengorganisir dirinya sendiri. Nah, ada beberapa prinsip dasar dalam vitalisme. Saya menangkap ada 3 setidaknya prinsip dasarnya. Pertama, kekuatan vital, elan vital gitu ya. Kedua, kehidupan sebagai fenomena yang unik. Prinsip yang ketiga adalah kehidupan dan alam semesta. Mari kita bedah satu persatu. Prinsip utama pertamanya adalah mengenai kekuatan vital. Jadi vitalisme percaya bahwa ada kekuatan yang tidak terlihat yang ada dalam semua makhluk hidup. Kekuatan itu disebut sebagai energi vital atau prinsip hidup, yang kemudian energi vital itu memberikan kehidupan pada organisme dan memisahkan organisme itu, membedakan mereka dari benda mati. Kekuatan itu tidak bisa dijelaskan dengan cara ilmiah atau dijelaskan melalui hukum alam yang berlaku di dunia fisik, seperti hukum termodinamika atau hukum kimia atau hukum fisika. Itu yang pertama. Prinsip yang kedua adalah kehidupan sebagai fenomena yang unik. Jadi vitalisme menegaskan bahwa kehidupan itu adalah fenomena yang unik, teman-teman. Maksudnya, kehidupan itu tidak bisa dipecah menjadi serangkaian reaksi kimia atau sekedar proses fisik yang biasanya dibahas dalam fisika. Kehidupan tidak hanya tentang bagaimana molekul bekerja, atom bergerak untuk menciptakan makhluk hidup. Tetapi lebih dari itu, kehidupan itu tentang bagaimana kekuatan hidup, energi vital yang tidak bisa dipahami sepenuhnya dalam konteks materialisme atau dalam konteks ilmiah. Prinsip kedua. Kita masuk ke prinsip ketiga, kehidupan dan alam semesta. Jadi, vitalisme juga menyiratkan pandangan bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita, termasuk pikiran, perasaan, dan tindakan-tindakan kita, itu didorong oleh suatu kekuatan luar biasa yang mengatur alam semesta. Apa itu? Tidak jelas, tetapi sesuatu itu lebih dari sekedar mekanisme fisik atau biologi, apalagi kimia. Nah, gimana sih sebenarnya pandangan vitalisme itu pertama kali muncul?
pandangan vitalisme tidak muncul baru-baru ini ya. Dia muncul sejak zaman klasik, sejak zaman Yunani kuno. Konsep vitalisme ini muncul dari seorang filsuf bernama Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa prinsip kehidupan ya ada dalam setiap makhluk hidup, atau energi kehidupan ya, ada dalam setiap makhluk hidup. Dan itu yang membedakan makhluk hidup dari benda yang mati. Bagi Aristoteles ada unsur yang dia sebut sebagai entelekia, dalam tanda petik, entelekia. Unsur itu mengacu pada potensi hidup yang ada di dalam setiap makhluk hidup. Itu sejarah awalnya. Kemudian dari Aristoteles itu kita melompat ke abad ke-18 dan ke-19. Ketika era modern sudah mulai bergerak, di mana kemajuan dalam biologi dan kimia membuat banyak ilmuwan dan filsuf kemudian justru mengembangkan teori vitalisme. Ada beberapa tokoh pemikir seperti Henry Bergson yang mengemukakan pandangan bahwa hidup tidak dapat dijelaskan hanya dengan hukum fisika atau kimia. Hidup adalah sesuatu yang sifatnya spiritual, ada suatu kekuatan spiritual dalam hidup manusia dan makhluk hidup, atau kemudian disebut sebagai energi yang vital. Istilahnya elan vital, di mana elan vital ini semacam memandu makhluk hidup untuk menjalankan kehidupan atau menghidupkan kehidupan. Nah, perkembangan setelah dunia modern kemudian muncul dalam masa materialisme, di mana materialisme ini kan berpendapat bahwa segalanya termasuk kehidupan dapat dijelaskan lewat proses fisika dan kimia gitu kan. Nah, pandangan materialisme ini memang dominan di masa-masa modern dan setelahnya dalam ilmu pengetahuan tentunya. Tetapi pandangan vitalisme ini nggak mati oleh atau kalah dari materialisme. Pandangan vitalisme ini malah justru semakin dalam bahasa Jawa ngadi-adi, semakin kuat dengan menolak pandangan materialisme itu. Vitalisme meskipun dia dikritik karena oleh kemajuan biologi modern ya, tapi dia tetap berpegang teguh bahwa kehidupan itu bukan hanya persoalan prinsip-prinsip materialistik ya, yang banyak dipegang oleh para ilmuwan biologi modern dan para penganut materialisme. Nah, ada beberapa tokoh-tokoh pemikir yang mendengungkan vitalisme. Yang pertama jelas tadi sudah saya sebut, seorang filsuf Prancis, Henry Bergson, dengan pandangannya tentang elan vital, energi kehidupan. Di mana elan vital itu menjadi semacam prinsip kehidupan yang menggerakkan dan mengorganisir kehidupan dari dalam makhluk hidup itu. Nah, Bergson sendiri itu kan berargumen bahwa kehidupan itu tidak dapat dipahami hanya lewat analisis yang mekanistik kayak fisika atau biologi atau kimia, tapi harus dipahami juga lewat proses spiritualistik, lewat intuisi dan pengalaman langsung. Pemikir lainnya selain Bergson adalah George Cheng Wilhelm. Cheng Wilhelm ini ya agak susah namanya. Dia juga filsuf Prancis ya, dan dia terpengaruh juga oleh vitalisme. Dia memandang kehidupan itu seperti proses dinamis yang tidak dapat direduksi ke dalam mekanisme yang tetap seperti sains ya atau ilmu pengetahuan. Bagi Cheng Wilhelm, kehidupan berhubungan dengan kemampuan organisme untuk mengatasi hambatan dan jadi untuk mengatasi segala tantangan untuk demi survive dan menciptakan lingkungan hidupnya. Ini kan nggak bisa dijelaskan ya. Spirit untuk bertahan hidup gitu. Tidak bisa dijelaskan secara sains kan. Nah, tentu saja vitalisme ini bukan tanpa kritik ya.
salah satu kritik utama terhadap vitalisme yaitu mengenai energi vital itu sendiri, yang memang nggak bisa dibuktikan, nggak bisa diuji juga secara ilmiah, karena elan vital atau energi kehidupan itu tidak bisa diukur, tidak bisa diamati lewat proses empiris, ya, tidak bisa diobservasi lewat eksperimen, sehingga banyak ilmuwan dan filsuf yang skeptis, ya, apakah klaim vitalisme ini cuma sekedar spekulasi. Kemudian kritik berikutnya juga berangkat dari bidang biologi modern, ya, utamanya biologi molekuler dan genetika. Karena sebagian besar fenomena kehidupan itu bisa dijelaskan kok lewat proses kimia dan biologi, tanpa harus memerlukan konsep spekulatif mengenai vitalisme. Oleh karena itu vitalisme kadang dalam masa yang kontemporer setelah modern itu hanya dianggap seperti bualan atau tidak relevan dalam konteks saintifik. Kemudian kritik lain juga muncul karena pandangan vitalisme ini dianggap bertentangan dengan prinsip kausalitas dalam ilmu pengetahuan. Karena begini, banyak yang berpendapat kan sebenarnya kehidupan itu bisa dijelaskan tanpa harus kita merujuk pada kekuatan yang elan vital itu kan metafisik, ya, abstrak, yang tidak fisik gitu. Tapi kehidupan ini bisa dijelaskan kenapa ini terjadi, ya karena misalnya gini, kenapa manusia lahir, ya karena orang tuanya bereproduksi gitu aja. Kenapa manusia bersedih, ya karena dalam proses kimia di otaknya, dalam proses jantungnya dia yang menimbulkan dia merasakan kesedihan atau kemarahan kayak gitu. Jadi sebenarnya prinsip kausalitas ini kemudian seolah diabaikan oleh elan vital itu. Nah, saya pikir cukup sekian teman-teman penjelasan tentang aliran vitalisme, ya, Henry Bergson. Kita sudah bahas tentang Henry Bergson sebelumnya beberapa bulan yang lalu. Kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap berpikir kritis.